Shalom rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua lewat persekutuan yang tetap berada di rumah saja. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali topik yang menarik ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan saat ini kita akan coba mengupas di ayat pasal 3, Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai ke 13. Saya akan bahas di materi itu gitu ya, di seputar itu dulu. Jadi kita perlahan-lahan, minggu lalu kita sudah coba bahas mengenai di manakah engkau ketika posisi antara manusia dengan Allah yang sudah terpisah, dan pada malam hari ini kita coba melihat bahwa ada hal yang menarik lagi ketika manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia mendirikan kebenarannya sendiri dan selalu mencari pembenaran diri gitu ya. Dan sebelum saya mulai pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami boleh berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pimpin waktu ke depan Tuhan, kiranya Roh Kudus beracara atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dibukakan akan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, saya akan bacakan buat setiap kita Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa minggu lalu kita sudah tahu bahwa ayat ke-9 dan ke-10 ketika Tuhan menanyakan, di manakah engkau, mengenai posisi manusia yang sudah terpisah daripada Allah. Lalu ketika itu manusia telanjang, lalu Tuhan menanyakan kepada Adam gitu kan, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang. Jadi kan ceritanya nih ketelanjangan, Adam menyadari ada ketelanjangan gitu ya, karena ketelanjangan takut gitu ya, bersembunyi. Karena pada waktu Tuhan berjalan di hari sejuk menanyakan di manakah manusia, lalu manusia itu malu gitu ya, mereka takut, mereka bersembunyi karena mereka telanjang. Herannya sebelum jatuh dalam dosa, kita sudah pernah, saya akan kutip saja Kejadian 2 ayatnya yang sebentar ya, 25. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu ya. Jadi ketika sudah jatuh dalam dosa, maka ada perubahan definisi. Ketelanjangan sebelum jatuh dalam dosa menggambarkan keintiman antara manusia dengan Allah ya. Ada hubungannya begitu erat sama seperti pasangan suami istri ketika mereka di dalam ketelanjangan mereka tidak merasa malu, karena itu penggambar dari keintiman hubungan mereka antar satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan ketelanjangan manusia pada waktu itu belum ada dosa, maka penggambaran keintiman antara Allah sang pencipta sebagai Bapa dan kita sebagai manusia yang dicipta gitu ya. Jadi kalau kita bicara Kristus sebagai mempelai laki-laki, maka manusia umat pilihan sebagai gerejanya sebagai mempelai wanita. Jadi ada satu hubungan yang begitu intim. Akhirnya ketelanjangan penggambaran dari hubungan yang intim ya. Nah, saat ini kita melihat bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa, maka mereka ketelanjangan mereka menjadi sesuatu yang tadinya mulia, sesuatu yang intim, sekarang berubah menjadi sesuatu yang takut, sesuatu yang malu, sesuatu yang jijik gitu ya. Yang akhirnya kita tahu bahwa definisi ini definisi yang baru yang mereka sudah dapati ketika mereka berdosa. Jadi mereka mengetahui hal itu. Jadi mereka manusia yang sudah berdosa akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Mereka akhirnya menyadari, bukan menyadari ya. Jadi sebenarnya
Mereka tahu mereka telanjang gitu, ini bahaya bagi mereka gitu ya. Mereka tahu berdosa gitu ya. Sadar dalam arti mereka tahu sadar mereka telanjang gitu ya. Nah ini ketelanjangan ini akhirnya kita tahu kemarin sudah saya bahas bahwa hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia. Maka kita melihat bahwa di ayat selanjutnya di ayat 11 gitu ya. Saya tadi coba sudah bacakan Tuhan menanyakan gitu kan, apakah engkau makan buah yang kularang tadi? Siapa yang memberitahukan kepadamu? Siapa yang kasih tahu kalau kamu telanjang? Terus apakah engkau makan? Ya kan, jadi mereka takut begitu rupa. Lalu kita lihat bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi ketika setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat tadi, manusia memiliki definisinya sendiri, maka manusia itu mencoba mendirikan kebenaran ketika Tuhan menanyakan sesuatu, tanda petik menginterogasi si manusia tadi gitu ya. Lalu apa jawab daripada manusia itu, yaitu Adam yang ayat 12 mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ya, jadi nyalain Adam nyalain Hawa gitu ya. Jadi Hawa menjadi kambing hitam gitu ya. Jadi manusia mencoba membela dirinya dengan cara mendirikan satu kebenaran baru. Kebenaran baru itu akhirnya dengan cara mempersalahkan orang, mempersalahkan keadaan gitu ya. Jadi menegakkan kebenarannya, membenarkan diri dengan cara mendirikan kebenaran sendiri dengan cara mendirikan kebenaran itu sendiri dengan cara menyalahi orang lain, menyalahkan keadaan. Nah itu dia ya. Jadi bayangkan ya, setelah jatuh dalam dosa, makan buah-buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka ada definisi yang baru lagi. Kita tahu pada waktu itu Adam di ayat kedua, pada waktu itu Adam tidak baik manusia seorang diri ya. Jadi pada waktu itu Allah menghadirkan Hawa atau perempuan lain gitu ya, manusia lain yang disebut perempuan gitu ya. Lalu Allah menempatkan meletakkannya di samping Adam sebagai bagian dari penghiburan karena tidak baik manusia seorang diri. Jadi ketika ada kehadiran perempuan itu adalah sesuatu yang baik, sekarang menjadi tidak baik. Kenapa? Karena perempuan yang kau letakkan itu menjadi malapetaka buat saya. Inilah dia yang menjadi biang keroknya. Mengapa saya demikian? Engkau yang menempatkan dia di sini. Lalu menyalahkan, ujungnya menyalahkan Tuhan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia cenderung mendirikan kebenaran sendiri. Karena dia sudah tahu apa yang baik, apa yang benar, kira-kira gitu ya. Karena merasa sudah lebih pintar, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka mendirikan sendiri kebenarannya, apa yang baik bagi saya, apa yang buruk, ini loh gitu kan. Jadi inilah manusia celaka gitu ya, manusia berdosa ya, membela dirinya, mendirikan kebenaran dengan cara menyalahi keadaan manusia lain atau apapun gitu ya. Nah ini ciri orang berdosa. Jikalau teman-teman mungkin di sekeliling kita seringkali banyak kita dapati bahwa teman-teman kita pun seringkali ini gara-gara kamu sih gitu ya, gara-gara lu gitu ya, gara-gara wah semua pada nunjuk deh, nembak sana nembak sini gitu kan, ini wah semua begini keadaan disalahin gitu kan, ini gara-gara becek gitu kan, gak ada ojek gitu ya. Jadi semua disalahin, apapun bisa disalahin demi supaya saya tidak disalahkan, salahkan orang lain. Pada waktu orang lain disalahkan, maka saya sebenarnya mendirikan kebenaran saya sendiri, saya mencari pembenaran sebenarnya. Inilah ciri manusia berdosa. Jadi kalau manusia berdosa, maka kita tahu bahwa manusia berdosa selalu mencari pembenaran, selalu mendirikan kebenarannya sendiri. Ini celaka. Salah satunya dengan cara nunjuk sana, nunjuk sini, nyalain orang, nyalain situasi, nyalain keadaan, atau apapun. Nyalain semua gitu ya, jadinya semua disalahin. Jadi dia nggak berasa, saya nggak salah, saya ini korban loh gitu ya, saya nggak salah loh. Jadi melepaskan tanggung jawabnya kepada orang lain, bahwa ini bukan salah saya gitu ya. Jadi membela dirinya dengan demikian rupa. Bayangkan, ini manusia berdosa begitu. Makanya Bapak Ibu ya, jadi kadang ngeri sekali kalau kita melihat bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa nih, jikalau ingin disadarkan gitu ya, untuk supaya bisa menyadari keberdosaannya gitu ya. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tidak akan mungkin.
Tidak akan pernah mungkin kalau bukan karya Roh Kudus. Jadi kita bersyukur kalau saat ini kita mungkin sudah bertobat dan kita seringkali mengakui dosa kita. Itu tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia berdosa akan mengakui kesalahannya atau keberdosaannya? Tidak mungkin. Hanya Roh Kudus yang menuntun setiap orang berdosa akhirnya mengakui, menyadari, melihat bahwa dia berdosa, dia terbatas, dia butuh juru selamat, dia akui itu. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Dan saya berharap pada malam hari ini kita benar-benar bisa menyerap bahwa setiap apa yang saya kerjakan, jikalau Anda dan saya saat ini adalah pribadi-pribadi yang akhirnya selalu menuntut diri untuk introspeksi diri, apakah ini salah saya, segala sesuatu dalam hidup. Ini tandanya Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini tandanya ada Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hidup orang Kristen yang sejati adalah orang yang mau menintrospeksi diri, yang tidak menyalahkan orang lain, yang tidak menyalahkan keadaan dulu, tetapi menuntut diri dulu, melihat dari dalam diri dulu, bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu cirinya kita dipenuhi Roh Kudus atau Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan saya berharap pada malam hari ini kita lihat bahwa bagaimana ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, lalu dia coba lemparkan, ini bukan tanggung jawab saya, ini sesuatu yang tadinya baik menjadi tidak baik, engkau letakkan perempuan ini di samping saya, coba kalau tidak ada dia mungkin saya tidak jatuh dalam dosa. Apakah benar? Tentu tidak, pasti juga jatuh dalam dosa. Kedagingan manusia selalu diincar oleh iblis gitu ya. Kalau misalnya, kalau demikian, ini diskusi saja gitu ya, pernah dengan teman gitu ya. Kalau misalnya tidak ada perempuan, mungkin Pak Hengki ya, Pak Hengki ini mungkin katanya. Adam tuh gak jatuh dalam dosa, siapa bilang? Siapa bilang? Kalau misalnya ada Adam pun, ada Hawa pun, kalau dia emang bisa tolak, dia bisa tolak gitu loh. Kenapa dia harus tunggu nggak ada Hawa yang godai? Apakah iya ular tidak menggoda Adam? Pasti menggoda, nggak ada Hawa pun dia digoda terus. Kita tahu ya pada waktu itu Yusuf gitu ya, digoda oleh istri Potifar. Sama tuh kejadiannya tuh. Seperti Adam digoda gitu ya, Hawa digoda gitu ya. Tetapi bedanya adalah Yusuf mengandalkan mendengar suara Tuhan, bersandar pada Tuhan. Sedangkan Adam pada waktu jatuh dalam dosa, dia tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena dia yang pegang firman Tuhan, dia tahu itu. Harusnya dia kalau berpegang, maka dia akan tolak sekalipun Hawa. Yang perempuan itu, yang ada di sampingnya itu, yang katakanlah tanda petik ya, merayu dia gitu loh. Dia akan bisa tolak. Karena dia yang pegang, dia tahu. Karena dia tidak berpegang pada perkataan Allah, dia juga ada dalam keinginan dia pengen gitu ya. Maka dia juga terjadi, jadi nyalain orang kerjaannya. Nah ini tidak baik gitu ya. Kita tahu bahwa dosa tuh begitu ya. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan punya teman kayak gitu ya, nyalain orang, itu ciri-cirinya Roh Kudus ya, ini belum, jangan-jangan orang ini belum disentuh Roh Kudus gitu ya, hatinya belum dipenuhi Roh Kudus gitu ya, atau Roh Kudus membiarkan dia untuk menjadi seperti itu. Ini celaka gitu ya, kasihan orang seperti itu sebenarnya. Jadi orang yang sering nyalain keadaan itu sebenarnya orang yang paling kasihan gitu ya, karena dia nggak menyadari gitu kan dirinya itu, nggak pernah menyadari dirinya itu dalam kondisi dia nggak menyadari dirinya sendiri gitu ya. Jadi sayang sekali gitu ya, orang seperti itu sebenarnya kasihan ya. Jadi orang yang nggak bisa menerima dirinya ya akhirnya melampiaskan kepada hal-hal yang lain yang keluar gitu ya, ke orang, ke keadaan atau apapun gitu ya. Jadi saya berharap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita yang sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita yang sudah mengerti firman, harusnya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apalagi malam hari ini. Kita tahu kita manusia berdosa, akhirnya kita sadar. Kita mengakui kesalahan kita. Nah, saya berharap kalau kita tahu bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa, kerjaannya itu pasti ribut, mau benar sendiri, ego ya, ego, karena ego. Yang penting saya. Egosentris. Nah ini juga terjadi pada perempuan itu. Ketika itu Allah berfirman, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu ayat 13. Apakah yang telah kau perbuat? Kamu sedang perbuat apa hingga seperti ini? Jawab perempuan itu. Wah ini nyalain lagi ya. Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Jadi nyalain lagi, nyalain sosok ular gitu. Jadi tadi Adam nyalain Hawa, Hawa juga nggak mau disalahin gitu kan, enak aja gitu ya. Jadi dia salahkan siapa? Salahkan ular.
Ini semua ujungnya nyalain Tuhan kira-kira gitu ya. Coba kalau Tuhan gak ciptakan ular gitu ya. Apa iya kalau Tuhan gak ciptakan ular gitu ya? Apa iya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Tentu jatuh. Godaan itu, ular ini kan penggambaran dari si malaikat yang dijatuhkan dari kerajaan surga gitu ya, dari surga. Jadi malaikat yang jatuh itu bisa siapa saja gitu ya. Dia boleh pakai apa aja gitu ya, bisa saja gitu ya. Jadi bukan masalah sosok ularnya sebenarnya, tapi lebih kepada engkau ingin mendengar, engkau ada dalam keinginanmu gitu ya, engkau kedaginganmu. Jadi pencobaan itu datang dari keinginan manusia ya, teman-teman harus tahu ya. Jadi Alkitab sudah menuliskan di dalam perjanjian baru bahwa kita nih dicobai oleh keinginan kita. Jadi keinginan kita sebenarnya, keinginan Adam dan Hawa itu yang emang ingin gitu ya, mau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat tadi. Nah ini hal-hal demikian saya pikir harus kita pahami bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu mereka menjadi buta. Makanya waktu dia buta, maka dia lempar sana lempar sini. Dia tembak sana tembak sini, sama seperti orang buta kalau mau nembak tuh jebret aja gitu kan, nggak ngeliat musuhnya, nggak tahu apa-apa karena dia buta gitu loh. Jadi asal saya berasa saya aman, saya beredet aja semuanya, saya nggak tahu gitu kan ada apa gitu kan, wah saya main babi buta gitu kan, padahal nggak ada apa-apa gitu. Dia pikir ada musuh, berasa diserang, lalu demikian gitu ya, membela diri, lalu mendirikan kebenaran sendiri untuk dilindungi, memasang benteng-benteng di dalam pikiran-pikiran kita untuk kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang disalahkan gitu ya. Harus pribadi saya ini loh yang saya benar, saya mau menang seperti ini. Ini hal-hal yang akhirnya egosentris turun. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ini kita harus sadar bahwa ketika dalam keadaan mati, sungguh kita tak berdaya. Maka nggak heran waktu manusia jatuh dalam dosa lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan apapun, menyalahkan siapapun, semua disalahin gitu karena dia sudah mati. Dia sudah mati, dia tidak bisa berpikir lagi, dia kehilangan kejernihan akal budi, kejernihan hati gitu ya. Semua sudah kehilangan semuanya. Maka gelap semuanya. Maka nggak heran kalau hal ini terjadi. Maka saya berharap pada malam hari ini mungkin singkat ya, sederhana gitu ya, tetapi di dalamnya saya melihat bahwa kita harus benar memikirkan kembali bahwa dalam hidup kita yang sudah notabene kita sudah percaya, mungkin sudah dibaptis dan aktif gitu ya, melayani Tuhan, lalu kehidupan kita seringkali masih menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, kondisi atau apapun, nyalain semua. Nah kita harus berpikir ulang gitu ya, apakah itu pimpinan daripada Roh Kudus kalau demikian. Jadi kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Jadi orang yang bijaksana itu dia bisa melihat dalam dirinya dulu, baru dia bisa lihat keluar. Kalau diri dia itu masih kotor, masih buta, masih belum melek, masih ada belek gitu ya, dia mana bisa melihat dengan jernih. Jadi kita harus benar-benar introspeksi diri dulu. Tuntutlah diri kita. Jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya lempar tanggung jawab. Jadi saya berharap kita semua harus memikirkan ulang kembali bahwa apakah dalam hidup ini saya masih mempersalahkan, menyalahkan, mencari kambing hitam, menunjuk sana, menunjuk sini sebelum saya introspeksi dalam diri saya apa yang terjadi. Kalau kita masih demikian, waduh ini saya nggak yakin kita ini, atau jangan-jangan kita sedang dibiarkan oleh Tuhan. Roh Kudus tidak mau lagi menegur atau apa. Oh ini bahaya ya. Kalau seorang guru tidak lagi mau menegur siswanya, wah siswa itu berarti hati-hati tuh, bisa nggak naik kelas. Gitu ya. Jadi kalau kita jadi guru gitu ya, lalu guru itu seringkali misalnya dia ada kesalahan ditegur, disapa gitu kan, dikatakanlah dibimbing dengan cara dipanggil terus gitu kan, ayo kamu maju, kamu ngulang lagi lah sebagainya, dikasih remedial segala macam. Terus tiba-tiba orang itu salah, siswa itu salah, terus siswa itu nggak ngerjakan atau apa, terus didiamkan oleh guru. Nah ini hati-hati siswanya,
kemungkinan nih siswa tidak akan naik kelas gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau saya salah, terus sepertinya gitu ya, tidak ada yang tegur, Roh Kudus tidak tegur. Wah, ini kita dalam posisi bahaya gitu ya teman-teman ya. Jadi Roh Kudus diamkan kita gitu. Wah, nggak enak didiamkan gitu ya. Dicuekin kayak siswa yang dicuekin sama gurunya gitu ya. Aduh, ngeri sebenarnya, ngeri gitu ya, ngeri. Jadi mohonlah kepada Tuhan, berdoa, minta kerendahan hati, minta supaya hati kita benar-benar mau seturut dibentuk oleh perkataan Allah, memiliki kepekaan, mau membongkar dulu diri sendiri, membenahi diri gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk hal itu ya, membenahi diri kita, membenahi diri kita. Jadi iman kita yang nggak beres juga kita benahin dulu. Jadi kita jangan sampai akhirnya seringkali juga dalam keimanan kita juga nyalain, pendetanya sih gini, saya jadi begitu gitu ya. Jadi seringkali nyalahin juga ya, tidak baik juga ya. Jadi kalau emang misalnya hamba Tuhan Anda tidak benar, atau mungkin apapun itu oknum ya, jadi jangan sampai digeneralisasikan. Karena ada juga oknum, bukan oknum ya, ada juga pendeta-pendeta yang baik dan benar gitu ya. Nggak semuanya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu lalu ngecap begitu, jangan juga. Jadi ada oknum, ya udah. Anda berdoa, Tuhan saya mau bertumbuh, Tuhan tolong pimpin saya, pertemukan saya dengan hamba Tuhan atau perkataan firman Tuhan yang hidup dan saya mau bertumbuh. Tuhan pasti akan pertemukan. Tenang aja, pasti Tuhan pertemukan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi apakah kita gumulkan itu masalahnya? Kan seringkali enggak. Jadi kita kecewa misalnya, ya kita kecewa terus kita nggak gumulin yang benar gitu ya. Jadi ini bagi saya ini sebenarnya cari pembenaran aja jadinya. Jadi kalau saya misalnya gitu kan, menyalahkan hamba Tuhan gitu kan, ini gara-gara hamba Tuhan ini saya jadi seperti ini, nggak bertumbuh lain sebagainya, payah deh. Jadi saya kecewa, terus saya misalnya nggak gereja atau nggak mau ibadah lagi lain sebagainya, tapi nggak pernah bergumul untuk mau beribadah dengan bertemu atau minta Tuhan dipertemukan, dituntun supaya memiliki persekutuan yang sejati atau yang sehat misalnya. Kita nggak gumulkan itu, kita hanya berhenti ngoceh, itu sebenarnya cari pembenaran. Kamu juga malas sebenarnya. Males, makanya alasan demikian, sepertinya alasan itu rohani lalu membentengi Anda seperti Anda benar. Itu dia yang salah. Ini hati-hati, celaka juga ya. Dalam kerohanian kita seringkali begitu ya. Seringkali begitu. Jikalau Anda mau bertumbuh segala macam, Anda gumulin nggak? Anda nggak gumulin, terus Anda nyalain gitu kan. Ini repot gitu ya. Maunya apa? Karena kita malas, kita nggak mau disalahin aja. Kita nggak bertemu, kita nggak mau disalahin. Udah seperti itu. Nah seringkali saya nggak mau kita semua belajar dari pada malam hari ini bahwa sesungguhnya kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar pada malam hari ini mengenai bagaimana manusia jatuh dalam dosa, akhirnya mereka mencari pembenaran diri, ya. Nah ini jangan sampai kita sudah dimenangkan, sudah dibenarkan, iman kita sudah berada dalam Kristus, tapi hidup kita nih kembali belum memiliki kehidupan kekristenan yang sebagaimana seharusnya. Jadi saya balik bertanya lagi, ini imannya apa gitu ya? Karena harusnya merefleksikan apa yang Anda yakini. Kalau yang Anda yakini bahwa ketika itu kita harus belajar introspeksi diri, mengakui dosa kita, harusnya kita dalam hidup juga nggak boleh nyalakan orang lain, nggak boleh nyalakan hal-hal lain gitu ya. Harusnya demikian gitu ya. Refleksinya kan harusnya begitu. Jadi kalau misal jangan-jangan gitu ya, waktu dibaptis belum tahu kebenaran ini, belum tahu gitu kan, kebenaran firman Tuhan seperti ini. Jadi saya berharap kita mari sama-sama belajar, introspeksi diri. Ya kita belajar dari hal-hal kecil. Kalau kita emang salah, kalau sesuatu yang terjadi, diam dulu. Bijaksana tahan, jangan komentar dulu, coba pikir dulu gitu ya. Ada gak kesalahan dalam diri kita gitu kan, cari dulu gitu ya. Jangan main asal ngoceh, yang gak bijaksana juga ya. Jadi seringkali saya melihat bahwa banyak orang-orang yang notabene selalu nyalain juga orang Kristen. Saya gak setuju juga ya. Tuh lihat aja tuh, gimana saya mau jadi orang Kristen. Dia aja jadi orang Kristen begitu. Apa-apa saya disalahin gitu kan. Saya pernah terjadi juga demikian. Saya bilang, ya gak bisa digeneralisasikan. Gak semua orang Kristen juga begitu. Ada juga orang Kristen yang gak kayak demikian, ada. Gitu ya, ada gitu loh. Jadi kalau kita misalnya oke lah Anda ketemu dengan orang yang oknumnya demikian. Orang yang oknumnya demikian jangan sampai
Anda kecewa terus Anda nggak bergumul juga untuk ketemu dengan orang yang benar misalnya. Anda gumulin dong. Kalau enggak, ya berarti sebenarnya Anda juga tidak mau untuk mengubah diri sebenarnya. Nggak mau sebenarnya. Karena saya nggak mau mengubah diri saya nyaman dengan saya juga jangan-jangan nyalain orang gitu kan. Jadi waktu saya ditanya, ngapain dia aja begitu, jadi nyalain ke orang lain. Padahal diri sendiri itu juga ada satu keinginan yang juga malas gitu, yang juga nggak mau berubah, yang sama seperti itu. Jadi akhirnya kembali lagi, kita seringkali, makanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, kalaupun nggak ada Hawa, kalaupun nggak ada ular misalnya, kalau dia jatuh dalam dosa itu karena dari keinginan dari dalam diri dia. Jangan salahkan hal-hal yang di luar, enggak, dalam dirinya juga ada. Jadi keinginan kita dicobai oleh keinginan kita, hati-hati ya. Kita dicobai oleh keinginan kita dalam diri kita, kedagingan kita. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan yang lain, jangan. Emang dalam diri kita aja ada, terus ditambah ini. Nah, ini kita salahin aja. Karena yang di dalam nggak kelihatan. Tuhan tahu, keinginanmu ada. Ya, banyak kalau kita mau analisa gitu, dia harusnya bisa untuk ditolak juga. Dia ini seorang pemimpin, dia ini yang ditunjuk oleh Allah, dia ini yang menamai semuanya, bahkan yang menamai perempuan ini adalah Adam. Jadi kita tahu otoritasnya begitu tinggi, waktu ditawarin pun dia bisa tolak. Sebenarnya kan begitu. Tapi emang ada dalam dirinya dia mau. Jadi kita melihat bahwa janganlah kita menjadi pribadi yang akhirnya tidak bertumbuh. Oleh karena kita memiliki egosentris yang masih hidup kita masih berpusat pada ego kita. Kita belum berubah itu, gitu ya. Jadi saya berharap kita bertobat malam hari ini, renungkan kembali, introspeksi diri, memohon kepada Roh Kudus untuk hancur hati di hadapan Allah, supaya kita mau dibongkar gitu ya. Kita mau ditegur oleh Roh Kudus. Roh Kudus tegur juga dengan kasih karunia dan kasih kelembutan gitu ya, lemah lembut gitu ya. Jadi saya berharap jangan sampai kita menolak teguran daripada Tuhan atau Roh Kudus yang berbicara dalam diri kita untuk menyatakan kesalahan kita, kita akui saja. Ya, kita tahu bahwa kita mengaku dosa itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita masuk kepada Sang Firman itu sendiri, menuju kepada Kristus yang memiliki kasih itu sendiri, yang bisa akhirnya kita menerima diri kita karena Kristus menerima diri kita terlebih dahulu. Nah, malam hari ini saya sudahi untuk persekutuan kita yang singkat ini. Kiranya renungan singkat yang ya mungkin tidak terlalu sederhana gitu lah ya. Tapi saya berharap ini menjadi pemikiran buat setiap kita untuk kita introspeksi diri. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat renungan yang singkat ini Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk merefleksikan diri kami, introspeksi diri kami terlebih dahulu Tuhan atas setiap kejadian dalam hidup kami. Ajar kami untuk bisa melihat kesalahan kami. Roh Kudus, buka mata hati kami selebar-lebarnya. Celikan mata hati kami sejernih-jernihnya, sehingga kami bisa melihat dan mengetahui apa yang menjadi kesalahan kami, apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami harus berpusat Tuhan kepada introspeksi diri kami, untuk kami boleh mengubah, membenahi diri kami terlebih dahulu Tuhan. Tolong Roh Kudus, benahi hidup setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kami oleh karena perkataan Tuhan turun atas kami malam hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join dan berbagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita introspeksi diri. Jangan salahkan orang lain.